Halo pemirsa, apa kabar? Proaktif kembali hadir menyapa Anda. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dani Budi Cahyono. Dan akan kemana saja beliau ini menyapa dan juga menyambangi masyarakat Jawa Tengah. Bersama saya Septi Wulandari. Tapi pengaruhnya ini kapan tuh Pak terakhir dibangunnya selesainya kapan? Lama. Oh sudah lama. Sudah lama, cuman kemarin tuh orang memperbaiki kan dananya enggak ada. Rencana ya untuk masyarakat tapi kayaknya kurang mampu, makanya minta bantuan sama. Ini berarti setelah dibangun ini dampaknya ini banget ya Pak, beda banget ya sebelum. Kemarin belum hujan. Oh belum hujan, oh barusan selesai. Belum hujan, tapi kalau saya punya keyakinan sudah enggak masalah. Sudah beres. Oke. Ini untuk Pak Budi untuk ada apa ya? Tenda. Di sini ada tenda untuk itu untuk kaki tenda. Dulu belum sebesar ini, sana tuh butak sampai masuk. Oh iya. Karena nggak muat kan, kalau ini saya yakin sudah enggak masalah. Terus ini kan sampai ke rumah. Ini Pak Budi kampung sini itu terkenal Kampung Pelangi. Ini sudah ada nama, identitas di sini itu untuk Gojek dan segala macam tuh kalau ngirim itu kalau dia bilang Kampung Pelangi udah tahunya di sini. Bisa sama sana baru di mana? Iya, ada dua kampung. Sama Gapura itu paling identik untuk antar-antar pengiriman. Gapura Pelangi udah di sini. Oh, Kampung Pelanginya berarti Semarang ada dua gitu. Ya. Sini dibenerin. Oh dulu atapnya ambruk. Ambruk ya. Ini dapat bantuan cukupnya menaik ke atap dulu. Oh. Tapi udah sempet ambrol apa belum? Ambruk sebagian. Oh, hampir ambrol. Sebagian tapi masih layak pakai waktu itu. Masih dipakai ibadah maksudnya. Paling gampang nyari jadi hibah untuk ini tempat ibadah dan pendidikan. Itu kayaknya apa? Memang masyarakatnya juga butuh jadi saking butuhnya misalnya direpoti dengan urusan administrasi harus ngurus ini ngurus itu mereka mau. Ada yang nggak mau. Saya pernah mau bantu tukang kopi jualan, terus harus ngurus ini ngurus itu apa NIB, dia malas udahlah aku dagang kopi kayak Syaratnya bagi mereka agak ribet gitu mungkin. Sebenarnya karena nggak begitu butuh, jadi nggak dipenuhi. Jadi malah sebenarnya ya tepat sasaran kan kalau gitu. Ya kadang-kadang apa ya ben rodok ombo misalnya nggone kopi apa parkirannya luwih gede ora gelem. Kan UMKM bisa juga kita melaluinya dinas UMKM. Kalau kayak gini kan lewat agama gitu. Tapi sebenarnya kan dari masyarakat gitu loh yang mengajukan aspirasi atau punya apa ya keluh kesah tertentu gitu mengajukan ke Mas BT mungkin atau ke anggota dewan yang lain gitu. Nah, dari Mas BT sendiri gitu kemudian karena banyak itu kan, tapi kan tentu saja nggak semuanya bisa langsung di apa ya? Sebenarnya nggak sebanyak itu, Mbak. Kita juga di Bukalinya banyak. Kadang malah kalau input kayak gini kita bingung ini masih banyak terus ini gimana gitu. Mau buat apa terus kita ngoyak-ngoyak teman-teman. Ayo ada yang bisa bantu. Kalau kayak gini kan ini berarti saya nanti bantunya dua kali itu nggak bisa berturut-turut. Jadi ini tahun kemarin tak bantu prei sebentar, tahun ini prei tahun depan. Jeda berapa lama? 1 tahun, pokoknya nggak boleh berturut-turut gitu, aturannya gitu. Nah barusan kan bilangnya kan sebenarnya nggak sebanyak itu, apa jangan-jangan memang nggak tidak itu? Oh enggak. Jadi cukup, nek nuruti masyarakat itu juga masyarakat tuh nggak banyak minta jadi Mbak. Maksudnya
pertama itu pasti tersortir dengan sendirinya dengan preferensi politik mereka kan biasanya ada warga itu yang keberatan kalau dibantu oleh partai politik gitu. Oh iya. Atau dia sudah punya pilihan sendiri gitu, nanti tak jaluk ke omku ya anggota dewan tapi dari partai apa. Padahal ini kan sebenarnya nama besar dari DPRD Jawa Tengah ya harusnya, tapi tetap kan yang nyalurkan dari saya atau dari siapa itu juga jadi pertimbangan. Oke. Nanti kan sekedar saya masukkan ke dalam aspirasi, jadi tak usulke saya sendiri sebagai anggota dewan punya keleluasaan anggaran ada 10M kalau nggak salah tahun ini, besok 12M produk muda, terus kemudian kok dilalah partai memberikan perintah khusus kepada saya supaya tidak kemana-mana, jadi supaya hanya mengurus Tembalang dan Candi Sarimawur. Artinya kan jadi bunyi gitu loh, begitu jadi lumayan lah ya. Ada aspirasi apa sih sebenarnya? Sebenarnya cuma satu awalnya. Nah, jadi ini PAUD ini yang saya ceritakan tadi. Jadi sebelumnya dikelola oleh Yayasan Sugiyo Pranoto, terus kemudian diserahkan kepada warga gitu, dan warga butuh bantuan sebelum kemudian mandiri mengelola begitu. Nah itu saya sudah bersedia ngewangi karena sudah saya cek ke Pak RW juga lengkap. Jadi tanahnya statusnya seperti apa, kemudian NPSN apa, segala macam administrasi yang dibutuhkan itu ada. Gitu. Nah saya juga nggak nyangka begitu datang ke sini malah banyak sekali, itu ada jalan bolong, ada ini balai RW mau dibikin lapangan badminton gitu. Ini padahal cuma tiang-tiang gini doang, PR banget loh ini. Bikinnya gimana gitu. Sementara saya mau pakai anyaman bambu itu rencananya banget. Gedek gitu. Sing penting apa koknya itu nggak keterangin gitu kalau buat main. Itu dulu. Oke. Ya tapi kan memang mumpung di sini ada wakil rakyat ya Bapak Ibu ya. Kan memang tugasnya untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ini saya dorong juga gitu. Gitu ya. Nah kira-kira gimana nih dengan melihat aspirasi yang ternyata cukup banyak juga yang di sini gitu. Kira-kira apa nih yang akan jadi prioritas dulu? Iya itu apa ya, bahasa pendeknya begini Mawon ya, namanya juga cinta. Kalau cinta itu sudah nggak usah dijelaskan panjang-panjang gitu. Jadi jaluk apa wae tak turuti mbak, wong cinta kan gitu. Enggak, garek wong kene iki cinta mbak aku ora. Nah gitu. Cinta Mas mbak aku Mas. Pasti. Tenan ki. Oh wis yakin. Jadi nanti kan tidak semuanya itu bisa diurus melalui jalur misalnya tadi yang saya sampaikan itu aspirasi gitu. Kan ada apa hal-hal khusus lah yang bisa dibantu dengan itu tuh apa saja gitu. Nah nanti yang enggak ya berarti terpaksa ini saya bawa istri saya gitu. Nanti terpaksa ngelongi jatahnya istri gitu. Jadi misalnya gaji bulanan itu disisihkan sedikit untuk bantu wilayah sini. Kalau PAUD itu jelas bisa. PAUD jelas bisa, balai RW itu sebenarnya nggak bisa. Karena tadi juga banyak gitu ya dari apa namanya tadi balai RW, jalan gitu, dan juga nanti pasti akan nggak cuma dari anggota Dewan Wakil Rakyat di DPRD Jawa Tengah, tapi juga ada wakil rakyat dari kota dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kayak jadi atap
balai RT, balai RT, kemudian PAUD ini juga gitu. PAUD ini berarti masih sebenarnya itu ya, tidak bisa disebut balai, jadi cuma tanah kosong gitu terus diatepi, bukan sudah ya, kalau ngatepi kan warga, seolah-olah gitu. ada dindingnya, jadi kita kasih itu nggak ada, dindingnya nggak ada, jadi memang atap tok itu. Pak Jatmiko, monggo Pak Jatmiko, apa sih kira-kira dari wakil rakyat di DPRD Jawa Tengah gitu ya, khususnya Mas BT yang ada di sini ini untuk kira-kira untuk warga di sini seperti apa? Selain tadi yang disampaikan ya. Untuk kemungkinan dari saya pribadi ya, saya pribadi itu untuk Mas BT, untuk Mas BT itu pernah saya dengar apa yang disampaikan kepada saya atau rekan-rekan di sini. Aku ki jadi anggota dewan. Ya, jadi anggota dewan itu nek iso wong sugih jadi anggota dewan. Jadi rakyat biasanya ini bisa jadi dewan kayak itulah yang buat apa ya, yang membuat tegangan saya. Kalau benar-benar Mas BT itu berasal dari rakyat, kembali untuk rakyat, dan benar-benar dicurahkan untuk rakyat. Ini Pak, keluhannya apa, ada yang mau menyampaikan mewakili? Harga sembako ini kan saya kan jualan di pasar Pak, harga sembako yang naik, harga rokok naik. Kalau harga rokok naik, bapak-bapak tidak ada yang komplain karena kebutuhan primer bagi yang merokok. Kalau ibu-ibu, harga beras naik sedikit aja Pak, 1 kilo Rp500 itu langsung menggembah kayak gitu. Nah, moga-moga ketika panjenengan mendapat amanah untuk menjadi wakil rakyat, semoga ada kestabilan harga sembako, kemudian lebih ditinjau lagi Pak untuk pemberian beasiswa ke anak-anak yang kurang mampu, karena menurut saya pribadi ada sebagian anak-anak yang bidik misinya kurang tepat kayak gitu. Ya curhatan ya wajar ya, curhatan ini. Mas BT kalau dicurhati gampang, bubur apa ini bolang-baling ya udah seneng gitu. Gimana nih Mas? Ya ini saya pikir terlalu lebih-lebihkan ini berdua ini. Saya sebenarnya nggak sebaik itu jadi. Tapi ya terharu sekali ya saya dibilang seperti itu. Mudah-mudahan bisa seperti yang disampaikan Bapak Ibu sekalian, tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian di sini begitu. Ya sebaik mungkin saya akan bekerja untuk orang-orang yang sudah mempercayai saya, memberikan kehormatan pada saya untuk bisa duduk, bisa berpikir, bisa berbicara dengan mereka, demi mereka dan atas nama mereka begitu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Mas BT, luar biasa. Mudah-mudahan yang menjadi cita-cita semua, cita-cita Mas BT dan juga cita-cita Bapak Ibu semuanya ini nanti bisa terwujud ya Mas ya. Terima kasih.
sekarang ini saya bersama Mas Dani BT ini sedang berada di bersama dengan para pelaku seni dari Turonggo Seto di Kelurahan Bulusan, Tembalang, Semarang gitu ya. Nah, ini Mas BT ini boleh diceritakan ini sebenarnya sampai ke teman-teman Turonggo Seto ini. Ya pasti boleh, Mbak. Boleh diceritakan. Nah, ini kan ini urusannya sebenarnya dengan Mas Ganjar. Ini ada yang unik sebenarnya. Mas Ganjar itu kan aktif di Karang Taruna dari Bulusan. Terus kami bantu. Terus ternyata di sini tuh banyak, Mbak. Kalau hibah kan ini disampaikan ke saya bahwa tidak mengcover yang saya hibahkan itu nilainya tidak mengcover semua kebutuhan. Jadi ada keperluan lain lagi sebenarnya. Tapi kan tidak bisa tahun ini kita bantu, tahun berikutnya kita bantu lagi kan nggak boleh menurut aku. Terus berarti ini semua ini yang jadi hibahnya yang ini ada di sini. Iya, ini yang belanja jadi dari pihak Turonggo Setonya kita bentuknya hibahnya langsung ke rekening lembaga. Jadi sanggarnya punya persyaratan ini itu diantaranya nanti ada rekening Bank Jateng begitu. Nah nanti kita kirim ke situ, mereka sendiri yang belanja. Itu bentuk hibahnya. Tapi ini berarti kan di wilayah sini ini masih aktif ya kesenian tradisional gini. Top 2 kali. Itu untuk perform sendiri gitu, latihan sendiri atau juga menerima, maksudnya kayak dipanggil gitu loh. Mungkin kalau Turonggo Seto menerima dipanggil. Kalau yang Turonggo Seto ya. Bukan hanya pentas di tempat kita saja, melainkan di tempat-tempat yang lain. Jadi yang Nah, ini tadi seperti yang Mas BT bilang juga ini kan ada selain Turonggo Seto ada juga Taruno Budoyo Nusantoro gitu. Nah, kalau Taruno kan harusnya ya memang yang generasi lebih muda gitu ya. Nah, benar, makanya harus dibancai tadi ya. Tapi kan ini berarti yang kemudian jadi ya cukup yang suka dengan kesenian-kesenian ini kok jadi kayak cenderungnya memang orang-orang saya yang sepuh gitu. Sudah diajak-ajak gitu. Justru melatih anak-anak yang masih usia SD betul. Dari kampus juga banyak yang terlibat. Ada bahkan yang S2 siapa kemarin yang dikenalkan ke saya itu? Mas siapa? Ya gitu. Banyak dari Undip kan kebetulan lokasinya dekat ya. Jadi sering kerjasama begitu. Terlibat itu maksudnya kayak seperti memang sebagian bapak-bapak ini yaitu pembina Turonggo Seto. Jadi memang bapak-bapak ini berusaha. Turonggo Seto juga ada, Taruno Budoyo juga eksis. Kalau mengerut anak-anak muda untuk karawitan ini seharusnya ya setiap RT itu harus ada pesertanya. Jadi memang nanti kalau dipenuhi satu RT nanti saya nggak diberitahu. Seharusnya saya dukung Mbak ini peserta karawitan yang ada yang muda nanti bisa seperti itu. Berarti ada seharusnya memang pelibatan anak muda ini sudah ya Pak ya? Sudah ya, anak-anak gitu. Ini di sekitar lingkungan sini aja. Nanti kapan-kapan tak undang Mbak Seti kalau pas perform gitu. Anak-anak. Tanggal 27 nanti ada. 27 Agustus ini. Nanti ada kegiatan. Nah, tadi juga Jadi kan nggak usah nyumbang, nggak apa-apa, ngeliput saya bagian nyumbang nanti saya. Kita bagi tugas. Nanti memang ini mau ditampilkan. Mungkin setelah karnaval Pak Jo ya. Ini berarti seharusnya memang banyak ya aset-aset kayak seni budaya gitu ya. Yang bisa dikembangkan di kelurahan. Ini kan berarti kelurahan kan ini namanya kepemilikan lingkupnya. Ini kantor kelurahan buat nitip dulu. Itu. Tapi ada pendoponya sendiri, Pak. Sedang diresi, Mbak. Baru dibangun gitu ya. Ini juga nanti juga akan ada aspirasi ya untuk ada, jadi jalurnya macam-macam. Jalurnya macam-macam di sini banyak ya, dari alatnya aja belum lengkap ya, tapi masih banyak gitu. Nah tadi kan disampaikan juga biasanya ada pelibatan dari kampus, dari mahasiswa gitu. Nah ini biasanya seperti apa? Mungkin Mas BT pernah ikut serta dalam memfasilitasi pelibatan seperti itu? Dari Pak Ganjar. Oh itu Pak Ganjar itu Pak Ganjarnya di belakang layar itu bisa membantu menjelaskan. Ada beberapa yang teman-teman sekolah di ISI Surakarta, Jogja itu memang dia sengaja untuk sharing ilmu ke teman-teman Turonggo Seto. ISI tak kira teknik mesin Mbak, jebul ISI. Karena memang jurusannya dia memang sekolah seni. Nah kalau di Semarang kan jarang ada sekolah seni. Jadi
sewaktu-waktu teman-teman Turangga Seta perform atau ngumpulin bahan untuk membuat lagu atau gending, pastinya dia ikut membantu urun rembuk sama urun pikiran. Ini gendingnya pakai ini, karena kalau Turangga Seta itu kan tari jaranan tuh Mbak, kuda lumping, jadi gendingnya bukan gending pakem, gendingnya gending variasi. Nah, tapi kalau nih dari para pegiat seni, pelaku seni seperti ini sebenarnya ada harapan seperti apa sih mungkin dari pemerintah sendiri gitu. Kalau ini kan ada wakil rakyat nih yang bisa menyampaikan gitu. Nah, kira-kira apa sih yang jadi cita-citanya lah gitu. Ya, harapannya sih untuk seni budaya lokal khususnya yang ada di Kelurahan Bulusan itu ya jangan sampai punah, eksis. Tetap eksis bukti carane. Nah, kata Mas Bede, sing penting yakin. Sing penting yakin. Sing penting yakin. Sekarang ditibani gamelan Turangga Seta, besok yang Taruna Budaya itu iki wis dipeta kamu li Bang. Kudu dibantu iki. Soalnya wis di syuting kok itu. Banyak yang dibutuhkan. Nah, harapannya nanti kalau misalnya gamelan-gamelan ini sudah lengkap, kita tidak hanya menjual Turangga Seta, tapi bisa beralih ke karawitan atau campur sari atau hal-hal yang lain. Kalaupun misalnya hanya Turangga Seta, sebenarnya 4 macam gamelan ini cukup, tapi kan kita nggak bisa berkembang ke depan. Padahal potensi yang ada di Kelurahan Bulusan kan sangat besar. Dari beliau tahun 97 punya Taruna Budaya sampai ngelahirin Turangga Seta yang sekarang kan banyak kontribusi dari bapak-bapak. Ini yang namanya Mas Ganjar Mbak, tinggi, rambutnya putih. Rambutnya belum putih banget soalnya ya. Ya, jadi ya kira-kira minimal nih satu harapan ya dengan adanya alat-alat ini sudah diusahakan lah ya oleh Mas Bede. Belum lengkap, ini ditekan terus lebih. Ya, gimana Bapak? Kita dari masyarakat pecinta seni itu kita nguri-nguri budaya. Yang berwenang itu ayo disengkuyung murid-murid budaya. Dalam arti murid-murid itu yo nanggap, nek duit nanggap kok. Jadi kita tetap eksis. Kita nguri-nguri yang di atas murid-murid. Karena akan urip itu tadi kalau tetap ditanggap ya Pak ya. Eventnya itu sekalian nanti kenalin kampung tematik. Kebetulan kan tahun kemarin teman-teman Turangga Seta itu masuk ke kota Semarang. Jadi ikut verifikasi kampung tematik. Kampung tematiknya namanya juga Kampung Turangga Seta. Apa nih kampungnya itu kampung kesenian gitu? Sama match sama namanya paguyuban kesenian anak-anak remaja. Jadi kampung seninya juga Kampung Turangga Seta itu alhamdulillah bulan Agustus akhir ya Bu ya. Bulan Agustus akhir itu nanti sanggar untuk seni difasilitasi oleh kecamatan pembuatan sanggar. Jadi mungkin nanti Turangga Seta punya tempat tersendiri yang terintegrasi Pak. Jadi gamelan, sanggar, insya Allah nanti tempat untuk panggung juga pelan-pelan kita lengkapi. Pelan tapi pasti yang penting yakin. Yang penting yakin. Harapannya tetap digandeng dari pemerintah. Karena kalau misalnya tidak digandeng dari pemerintah, kita susah kalau harus mandiri. Pemirsa, demikian Proaktif kali ini bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dani Budi Cahyono menyambangi dan juga menjumpai masyarakat secara langsung agar tahu apa yang menjadi aspirasi mereka. Saya Septulandari pamit undur diri, sampai jumpa.